Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Salam semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, biarlah kita mengucap syukur datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati kehadirannya di tengah-tengah kita. Dan biarlah kita mengucap syukur juga bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing senantiasa akan selalu menolong kita, memampukan kita untuk melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mohon kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita merenungkan sejenak, bersaat teduh sejenak, merenungkan kasih Tuhan, kasih Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa kita rasakan hari demi hari. Dan biarlah rohnya membuka hati kita untuk menerima jamahan tangannya dan untuk menerima kuasa dari Dia untuk memenuhi setiap hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak memohon pimpinan Roh Kudus di dalam ibadah kita. Mari dengan segenap hati kita katakan, Roh Kudus, Engkau yang memenuhi hati kami, biarlah selalu mengalir di dalam hati kami masing-masing. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat
menerima kuasa-Mu. Saya minta Pendeta Saud untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, saya juga mempersilahkan bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik yang di Zoom ataupun di tempat ini, nanti saya berikan kesempatan ya. Namun sebelumnya mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu nomor 2, Berjalan Bersamamu Tak Akan Ku Gentar. Tanganku menopangku.
Tuhan ya, kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, khususnya seluruh anggota tubuh kita masih bisa berfungsi. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, atau ada yang mau menyampaikan yang bisa menjadi kekuatan atau manfaat bagi kita semua. Apakah yang di Zoom ada? Silakan Pak Yopi. Boleh. Ya, silakan Pak. Ya, jadi hari ini boleh dibilang saya sangat berterima kasih pada Tuhan karena ya ikut mendoakan karena apa yang sedang terjadi ya akan menjadi bukan ini ya, jadi sesuatu yang mengembirakan lah yang tidak terpikirkan oleh saya sebagai manusia dan tidak terbayangkan oleh saya sendiri bahwa kita ada di penghujung akhir kehidupan kita di Indonesia ini, dan saya dilahirkan dan bangga bagaimana Tuhan akan bekerja dengan cara Dia. Kenapa saya katakan demikian? Jadi kita ada di penghujung kehidupan dan saya bersyukur bahwa kita manusia yang dilahirkan sebagai pemercaya Kristus, kita yang akan menyambutlah kedatangan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa ada di era kita, termasuk saya, yang tidak terbayangkan sebelumnya. Makanya sangat bersyukurlah. Jangan kecewa dulu. Mungkin masih ada cita-cita, masih ada keinginan, ya nggak? Jadi ada anak yang belum menikah, seperti saya, Oscar masih belum. Ya kita tunggu aja waktu Tuhan buat dia. Tetapi saya bersyukur bagaimana di penghujung hidup kita, kita masih bisa lihat who is God is, Tuhan itu siapa. Nah kita bersyukur kita adalah bagian akhir yang menyambut beliau lah. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan, karena hari ini itu mengembirakan buat saya. Jadi beritanya itu baru masuk hari ini buat saya. Saya udah kirim ke teman-teman supaya kita menunggu aja lah waktu Tuhan, betul nggak? Mungkin itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita berdoa terus dan kita minta belas kasih Tuhan supaya kita tetap bisa melihat dan tidak terbayangkan oleh kalian juga kalau kalian hadir pada pengakhir dunia ini, betul nggak? Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih Pak Yopi. Seperti yang dikatakan tadi, bagi kita orang percaya bahwa kedatangannya merupakan sebuah jawaban dari pengharapan. Ya Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi yang Tuhan mau kita selalu bersiap-siap. Kita selalu berdoa, kita selalu waspada, kita selalu diajar untuk peka terhadap situasi dan keadaan. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan ya Pak Yopi ya. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap yakin kepada janji-janji firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Yopi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan kebaikan Tuhan? Ya, kalau tidak ada mungkin minggu depan ya, ditunggu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon kembali kepada Tuhan untuk selalu kita memiliki komunikasi yang lebih dekat lagi, hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui firman yang akan ditamburkan oleh hamba-Nya. Mari dengan segenap hati kita katakan bahwa kasih-Mu ya Tuhan melayakkan seluruh hidupku.
untuk memampukanku melakukan apa yang Engkau inginkan. Mari kita katakan bersama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari semuanya berdiri bersama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati, selalu melekat di hati. Biarlah firman-Mu menjadi dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari katakan dengan segenap hati, dengan penuh kerinduan untuk menyatakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu dasar hidup, Firman-Mu saya serahkan pada Hamba. Dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan terhubung. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
kita berdoa. Dulu ada jurang pemisah antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Itulah dosa kami. Tetapi sekarang kami bisa terhubung dengan Engkau karena dosa kami sudah dihapus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bisa kapan saja datang menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan kata-kata kami sendiri dalam kerinduan hati kami. Terima kasih untuk semua itu. Dan pada waktu ini karena hubungan kami sudah dekat dengan Tuhan, bahkan tidak bisa dipisahkan oleh apapun, maka kami sekarang mau mendengar suara-Mu. Biarlah kiranya roh Tuhan membantu kami semua, sehingga suara Tuhan, yaitu firman-Mu yang akan kami dengar, sungguh-sungguh menyejukkan hati kami, memberi kami kekuatan, supaya kami hidup lebih mampu lagi untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara dan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan 33. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 33. Saya akan membacakannya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mereka mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah ketaatan, tantangan, dan kuasa Tuhan. Ya, ketaatan, tantangan, dan kuasa Tuhan. Nah, kita akan melihat sebuah kisah murni para hamba Tuhan dalam ketaatannya, di mana dia dipimpin oleh Tuhan, tetapi kemudian itu membawa dampak yang buruk secara manusia atau membawa keburukan bagi dirinya. Nah, dan itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh kebanyakan orang, termasuk kita. Pasti kita ketika taat, kita mengharapkan ya semua berjalan baik-baik saja. Tetapi pada realitanya tidaklah seperti itu. Nah, tetapi keadaan itu menunjukkan
Tapi dalam keadaan yang seperti itu kadang baru kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa yang tidak terduga-duga, yang tidak dapat kita diperhitungkan, dan kuasa itu tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun, karena yang sedang bekerja adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini akan kita lihat. Nah, berarti yang kita baca itu adalah latar belakangnya sebetulnya, karena kalau kita melihat di ayat yang ke-16, saya akan membaca di ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dengan tenungan-tenungannya memperoleh penghasilan besar. Nah, karena orang yang memiliki roh tenung ini mengganggu perjalanan Paulus, ya, mengganggu pelayanannya, memang orang itu memberitakan berita yang baik, karena dikatakan bahwa roh itu, ya, bukan ayat 16, yang ke-6, sorry, saya baca ulang. Maaf. Ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi, kalau kita melihat ini, mereka tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil di Asia. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-6. Jadi mereka itu mau pergi ke Asia, tetapi Tuhan mengatakan, kamu jangan pergi ke Asia. Roh Tuhan yang mengatakan itu. Lalu di ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bitinia itu juga masih termasuk wilayah Asia yang sekarang itu adalah bagian dari Turki. Jadi Roh Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat itu. Mereka punya niat baik, mereka punya semangat untuk menyampaikan firman Tuhan, punya kemauan keras dan tulus untuk mengabarkan Injil, tetapi Tuhan melarang mereka. Ya, Tuhan melarang mereka. Lalu, kemudian kalau kita lihat sebetulnya, bukan Tuhan tidak mengasihi orang-orang Asia. Karena kita tahu bahwa ada 7 jemaat itu berada di Turki. Kalau kita baca di Wahyu 2 dan 3. Dan bahkan surat Pak Rasul Petrus di 1 Petrus pasal 1 ayat ke-1 disebutkan bahwa sudah ada jemaat di sana. Bahkan pada tahun 111, ini saya mencoba baca-baca, 111 sudah ada gereja di sana, bahkan sudah terstruktur dengan baik, sudah masuk ke seluruh desa-desa. Tetapi bukan Paulus dan Silas yang dipakai Tuhan. Jadi ketika Tuhan melarang Paulus, bukan Tuhan tidak mencintai, tidak mengasihi orang-orang Asia, tetapi karena Tuhan sudah mengutus orang lain, atau Tuhan akan mengutus orang lain untuk menjangkau wilayah itu. Nah, jadi ada ayat ini pernah dipakai oleh polemikus yang tidak senang dengan kekristenan. Dia katakan Allah melarang Injil diberitakan ke Asia. Gitu. Ya, karena mereka tidak tahu latar belakangnya. Dia kutip ayat itu satu ayat itu saja. Nah, saya pernah dengar itu di media sosial. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi kemudian apakah Tuhan lalu berhenti? Kalau kita melihat ayat 8 sampai dengan 17, maka ceritanya akan berubah. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan demikian, setelah Paulus melihat penglihatan itu, atau saya baca aja ayat 8-nya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Itu kemudian termasuk daerah Yunani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas sekali bahwa Tuhan mengatakan kamu tidak boleh ke sini, kamu tidak boleh ke sini. Itu suara langsung dari Roh Kudus, suara langsung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri.
tetapi juga di lain waktu Tuhan mengarahkan mereka. Tadi dikatakan supaya mereka pergi ke mana tadi? Memimpin mereka ke Troas. Nah, lalu ayat 11, lalu kami bertolak, bukan ke Troas, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota perantauan di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, saudara-saudara, akhirnya mereka sampai di Makedonia. Dan ada di sana satu tempat namanya tempat perantauan kota orang-orang Roma. Nah, Alkitab kita itu sebetulnya jelas menunjukkan data. Jadi bukan berita fiktif, bukan berita cerita-cerita begitu saja. Karena nama tempat, letak wilayah, semua itu dijelaskan. Sehingga ketika orang sering mengatakan membantah tentang kesahan Alkitab, maka itu tidak ada gunanya. Karena nama-nama yang disebut itu ya semua ada sampai hari ini. Walaupun kadang ada perubahan-perubahan nama, tetapi kalau ditelusuri kita akan menemukan bahwa inilah nama itu. Ya, karena perubahan itu bisa terjadi karena tergantung kepada siapa yang memerintah. Karena sering sekali, ya seperti katakanlah Jakarta. Jakarta itu dulu Sunda Kelapa, kemudian Batavia, sekarang jadi Jakarta. Ya kalau disebut pun Batavia, ya orang masih tahu bahwa itu maksudnya Jakarta, itu maksud saya ada perubahan-perubahan. Tetapi ketika kita tarik dari sejarah, kita akan tahu bahwa tempat itu benar ada dan inilah tempat yang dimaksud. Dan itu semuanya ada. Nah, saudara-saudara, jadi kemudian mereka itu mengikuti apa arahan dari Tuhan sendiri. Dan kalau kemudian kita melihat peristiwa di Filipi, pasal 13 sampai dengan ayat 40, ini sebetulnya sudah pernah dikhotbahkan oleh Pendeta Alek. Nah, di sana di mana Paulus dan Silas, dan tentu juga di sini ada nama Lukas, karena Lukaslah yang mencatat peristiwa-peristiwa ini, tapi namanya dia tidak sebut. Nah, kita lihat bahwa kemudian ada pertobatan seorang kaya raya namanya Lydia, penjual kain ungu. Kain ungu itu adalah pakaian yang sangat mahal, karena dulu untuk mencari pewarna itu harus menyelam ke kedalaman laut, mencari kerang tertentu, dan dari kulit kerang itulah kemudian diolah mendapatkan warna ungu. Jadi penjual itu pasti orang-orang kaya. Dan Lydia ini adalah orang yang sudah beragama Yahudi walaupun dia bukan orang Yahudi. Tetapi dia sudah beragama Yahudi dan dia tetap harus kepadanya diberitakan Injil dan dia membuka hatinya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14 dikatakan namun dia sudah menganut agama Yahudi tapi belum mempercayai Tuhan Yesus Kristus, lalu Tuhan membuka hatinya. Dan ayat 15 dikatakan ia dan seisi rumahnya kemudian dibaptis. Jadi ada seorang perempuan yang mencari Tuhan, tapi perempuan ini kemudian berdampak besar bagi seluruh anggota keluarganya. Kan sebetulnya lazimnya itu suami dulu baru ikut anak-anak, kan begitu, istri dan anak. Ini istri dulu, dan istri yang saleh ini kemudian membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Nah, lalu kalau kita melihat kemudian, maka ada tadi peristiwa yang saya sudah bacakan di ayat 16 sampai dengan 18, bahwa kemudian ada di sana seorang yang punya roh tenung. Roh tenung itu dianggap adalah dari dewa. Jadi dia bisa melihat atau menafsirkan hari-hari yang akan datang. Inilah roh tenung ini. Nah, orang seperti ini kan laris manis ya. Jadi sehingga dikatakan orang yang punya roh tenung ini menjadi lahan bisnis dari tuannya. Ini saya bahasakan saja. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-16 sampai 18 bahwa kemudian tuan-tuan mereka itu mendapatkan penghasilan besar karena memakai jasa perempuan yang mempunyai roh tenung itu. Saya pernah mendengar cerita dulu saya sebelum bertobat. Ada seorang bapak, istrinya punya roh tenung. Jadi mereka pergi ke Kalimantan karena ada anaknya polisi di sana. Lalu dia suka melihat garis tangan. Banyak di situ orang Tionghoa katanya. Ada satu orang dia lihat
Dan orang itu senang diramalkan, kan selalu diramalkan ya baik-baik gitu ya. Senang dia, karena dia senang dipanggili teman-temannya semua. Semua diramal. Dan setiap orang yang diramal itu ngasih duit. Udah cukup ongkos pesawat kami pulang katanya. Nah saudara-saudara itu karena dia punya roh tenung. Jadi orang-orang ini juga dimanfaatkan. Ya iblis memanfaatkan orang ini dan juga kemudian iblis juga memanfaatkan orang-orang yang memakai jasa dari roh tenung ini. Jadi saling memanfaatkan. Nah dia orang yang punya roh tenung ini. Nah kemudian apa yang dia katakan ayat 17 ini memang agak lucu juga. Saya baru kali ini mendapatkan di dalam Alkitab. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Bayangkan saja, setan ngomong orang ini adalah hamba Allah. Dia memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Saya heran juga mendengar ini. Bagaimana mungkin setan kemudian berbicara kebenaran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dan tujuan dari Rasul Paulus dan Silas. Tapi namanya juga setan. Ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibiarkan saja oleh Rasul Paulus. Tetapi kemudian karena sering dia lakukan dari hari ke hari dia lakukan itu sudah menjadi gangguan. Nah menjadi masalah kemudian itu ternyata menjadi gangguan. Nah karena sudah menjadi gangguan, maka ayat yang ke-18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi karena itu sudah menjadi gangguan, maka kemudian Paulus dia berseru, dia menyuruh memerintahkan roh tenung itu keluar dari perempuan itu, dan kuasa itu takluk dan keluarlah roh tenung itu dari perempuan itu. Nah saudara-saudara, itu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau seandainya Tuhan Yesus setuju dengan apa yang disampaikan oleh perempuan itu, tentu tidak akan mempan itu. Mungkin Tuhan akan bilang, Paulus, itu aku yang suruh. Kan begitu? Nah, ternyata bukan. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak setuju. Walaupun dia memberitakan sesuatu yang benar, tetapi kemudian itu menjadi gangguan dan roh itu diusir. Maka ayat 19 dikatakan demikian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Nah saudara-saudara, penghasilan mereka lenyap. Bagaimana tidak lenyap? Tadi bisa meramal-ramal, dari ramalan itu mereka dapat uang banyak. Sekarang rohnya, iblisnya, setannya yang ada di dalam dirinya itu sudah diusir di dalam nama Yesus. Tidak perlu ada upacara apapun, hanya ngomong demi nama Yesus keluar. Nah, orang Kristen kan begitu kan? Ya kalau ada orang kesurupan nggak usah pakai upacara lah. Ya suruh saja keluar. Sudah selesai kan begitu? Nah saudara-saudara nggak usah takut lah. Ya kalau kita ada orang yang kesurupan, udahlah kita usir saja gitu ya. Ya kita saja, nggak usah panggil-panggil pendeta lah. Ya, saya kadang ngomong gitu ke istri saya, jangan begitu katanya. Orang itu apa? Gitu ya. Saya bilang ya biarlah mereka belajar. Ya saya suka gitu kan, usir aja sendiri saya bilang. Biar orang belajar, masa orang bergantung kepada saya? Bergantunglah kepada Tuhan ya. Kita semua harus bergantung kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pendeta. Itu salah itu. Ya, jadi saya tidak mau juga dibuat seperti itu. Karena ya saya memang kadang nggak mau. Saya bilang biarkan aja kalian yang usir, saya bilang. Nah saudara-saudara, kan kita tidak perlu pengakuan validasi kan. Nanti malah jadi saya seperti raja pengusir setan, itu kan bahaya bagi saya. Nanti dianggap saya jadi dewa gitu ya. Nah saudara-saudara, dalam nama Yesus penghasilan mereka lenyap. Nah kita lihat, dia taat
Mereka taat, tetapi kemudian di dalam ketaatan itu ada tantangan, ada kuasa gelap yang mencoba menghadang, menghalang, mengganggu pelayanan mereka di dalam ketaatan. Tadi saya sudah katakan di awal, ketaatan itu tidak berarti tidak ada masalah yang muncul. Pak Saud sudah khotbahkan waktu itu. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi untuk menyeberang, tetap ada badai. Ya, tetap ada badai. Dalam ketaatan itu masih tetap ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi jangan merasa ketika taat semua akan baik-baik saja, ekonomi kita akan bagus, kesehatan kita akan sempurna. Tidak. Di dalam Alkitab itu banyak orang yang mengalami pergumulan yang berat karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Nah, lalu dampak dari pengusiran itu, ya tadi yang pertama adalah gangguan dari roh jahat, lalu dampak dari pengusiran itu ayat 19 sampai 24. Dikatakan begini. Kalau kita melihat tadi bahwa Rasul Paulus dan teman-teman itu dikatakan mengacau kota dan mengajarkan adat istiadat yang berbeda dengan orang-orang Roma, karena tadi itu adalah daerah perantauan orang-orang Roma. Jadi mereka dibilang sebagai pengacau kota, padahal mereka hanya mengusir setan dari orang yang sedang membawa hasil besar bagi tuan-tuannya, karena bukan hanya satu orang yang memanfaatkannya, ada tuan-tuannya tadi, jadi banyak orang yang menjadi tuannya. Penghasilannya hilang lenyap, lalu dia membuat tuduhan palsu bahwa orang ini mengacaukan kota karena mengajarkan adat istiadat yang berbeda dengan adat istiadat orang Roma. Padahal masalahnya tadi bukan itu. Masalahnya adalah kuasa kegelapan. Bisa saja memang kuasa kegelapan itu sudah menjadi satu kebudayaan di tengah-tengah mereka, sehingga mungkin itu bisa dianggap sebagai pengganggu. Tetapi tetap itu adalah kuasa kegelapan. Nah, lalu ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa orang banyak kemudian menentang mereka dan pakaian mereka dikoyakkan, lalu mereka didera berkali-kali. Karena tadi kita lihat mereka itu kemudian dibawa ke kota, diperhadapkan dengan dibawa ke pasar, diperhadapkan dengan penguasa-penguasa. Lalu penguasa-penguasa itu mengambil keputusan untuk mengoyakkan pakaian mereka, lalu mereka didera berkali-kali. Ini dampak dari ketaatan. Bayangkan saja dipukuli tapi baju dibuka. Ada baju aja sakit, apalagi tidak ada baju. Saya bayangkan itu seperti Tuhan Yesus ketika pakaiannya dibuka, dia dicambuki, dipukul dengan bambu, lalu dicambuki dan seterusnya. Mereka mengalami, walaupun tidak sesadis sekejam yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kesakitan. Karena ketaatan itu mereka kemudian dipukuli berkali-kali. Di sini dikatakan disesah. Dan bahkan kalau kita baca di berikutnya, maka mereka itu memiliki luka-luka di dalam tubuhnya. Nah, saudara, lalu setelah itu, karena tadi dituduh mengacaukan kota, maka kemudian penguasa kota itu, di ayat yang ke-23, melemparkan mereka ke dalam penjara dengan penjagaan ketat. Dikatakan di situ dilemparkan. Bapak Ibu, mungkin sepenggal kata ini, kalau kita baca sepintas itu tidak ada makna apa-apa, hanya sekedar membuang. Tetapi bayangkan kalau manusia dikatakan dilemparkan, itu sudah seperti apa? Berarti itu kan sudah tidak manusiawi lagi. Kalau dikatakan manusia itu seperti dilemparkan. Ya, dilemparkan ke dalam penjara. Artinya itu bukan lagi tindakan yang manusiawi. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Ya, terhadap Paulus dan Silas. Mereka disesah, tadi dipukuli sampai berluka-luka, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-24, ruang penjara yang paling tengah. Coba pikirkan dulu, kenapa ruang penjara paling tengah? Berarti kan dianggap ini penjahat kelas kakap. Bukan disuruh di pinggir, tapi di tengah supaya terlindungi dari sudut, dari sisi manapun. Di penjara yang paling tengah. Lalu mereka juga dikatakan di ayat yang sama dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat. Mereka tidak melakukan kekerasan apapun. Mereka hanya memakai kalimat, kata-kata untuk mengusir setan itu. Tetapi kenapa mereka harus ditempatkan di tempat yang paling tengah di dalam penjara itu?
Dan kenapa juga harus dipasung dengan sangat kuat? Itu sungguh-sungguh mereka sudah tidak bisa bebas lagi, hanya mungkin bisa duduk di situ. Mau bergerak juga karena pasungan itu akan sangat sulit untuk bergerak. Sementara luka-luka mereka itu pasti menimbulkan nyeri. Tidak ada satu pun yang peduli memberikan pengobatan dan seterusnya. Nah, itu adalah buah dari sebuah ketaatan. Nah, Bapak Ibu, sejauh mana dalam ketaatan kita pernah mengalami masalah pergumulan hidup? Sejauh mana di dalam ketaatan kita mengalami tekanan dan intimidasi dari lingkungan kita? Entah itu di dalam pekerjaan, di lingkungan kita tinggal, di mana saja. Sejauh mana bagi mahasiswa, pelajar, di tempat menempuh pendidikan, kita terintimidasi oleh karena iman kita kepada Kristus, karena ketaatan kita kepada Kristus. Sejauh mana kita pernah mengalami hal-hal semacam itu? Nah, saudara, tadi kita lihat, pimpinan Tuhan itu begitu nyata kepada mereka. Begitu nyata. Lalu ada gangguan tadi dari roh jahat di dalam ketaatan itu. Dan dimusuhi karena ada gangguan bisnis, oleh karena roh jahat itu telah diusir. Lalu ditentang oleh banyak orang, didera berkali-kali tadi disebutkan. Nah, lalu seandainya ya kita di posisi itu, apa yang kita harus berbuat? Apa yang akan kita lakukan? Coba Bapak Ibu renungkan. Seandainya kita di dalam posisi itu, ya, kita dibuang, masukkan dalam penjara, setelah disesah, dibelenggu lagi, di penjara paling tengah lagi, luka-luka kita masih nyeri. Apa yang kita lakukan? Sikap kita akan bagaimana? Reaksi kita akan bagaimana dengan situasi itu? Itu karena ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya, anak-anak kami, coba renungkan dulu. Reaksi kita seperti apa? Kita sudah menjalani hidup dengan benar, tetapi banyak masalah, banyak tantangan kehidupan yang kita alami. Kita mencoba setaat mungkin mengikuti kehendak Tuhan. Lalu dalam realita yang kita hadapi, bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Yang enak, yang nyaman, yang manis, yang kita impi-impikan karena ketaatan. Tetapi justru bertolak belakang dengan apa yang kita alami dalam kehidupan nyata. Lalu bagaimana sikap kita dengan situasi seperti itu? Ayo, siapa yang berani memberi jawaban? Saya akan tersenyum. Saya akan bersyukur. Apa jawaban kita? Saya tidak mau mengeluh. Mungkin itu terjadi pada orang yang tingkat imannya sudah baik sekali. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-25. Di tengah-tengah penjara itu, dalam keadaan masih terpasung, luka-luka yang tidak ada memberi obat. Apa katanya? Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa katanya? Mereka berdoa. Masih terpasung di dalam penjara, ditempatkan di tempat yang paling tengah, luka-luka masih nyeri, mungkin masih banyak memar di sana sini, tetapi mereka justru berdoa.
Lalu menaikkan puji-pujian bagi Allah. Saya sebetulnya ketika membaca ini, mata saya itu basah. Mereka begitu taat. Tetapi kenapa mesti mengalami penderitaan seperti ini? Tetapi bagaimana mereka bisa melakukan doa itu? Bagaimana mereka bisa memuji-muji Tuhan ketika mereka betul-betul mengalami masalah yang menyakitkan di dalam ketaatan mereka itu sendiri. Dan tadi dikatakan bahwa itu didengar semua orang lain. Berarti pujiannya itu bukan pujian kecil-kecil. Pujian yang mungkin mereka bersuara yang keras, sehingga bisa didengar oleh orang-orang lain. Doa-doanya itu didengar oleh orang-orang lain yang ada di dalam penjara itu. Berarti mungkin termasuk para penjaga juga. Nah saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, kebanyakan kita akan mengeluh. Kebanyakan kita akan meratap. Tidak lagi bisa memuji Tuhan. Tetapi mereka justru dengan suara nyaring tetap berdoa, mereka tetap memuji Tuhan. Sementara saya bayangkan luka-luka bekas disesah itu masih nyeri. Mungkin dia masih nyut-nyutan. Mereka masih memar karena pukulan-pukulan itu. Tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Jadi saya rasa mereka itu berlomba-lomba antara rasa sakit di fisik dengan dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Sepertinya itu bertolak belakang sama sekali. Sakit di satu sisi, tetapi memuji Tuhan di sisi lain. Nyeri di satu sisi, tetapi tetap berdoa di sisi lain. Inilah tingkatan iman yang saya kira sudah cukup luar biasa. Tidak ada keluhan, tidak ada ratapan, tidak ada penyesalan, tidak ada penuduhan penuduhan kesalahan kepada siapapun, tidak kepada Tuhan, tidak kepada orang yang menganiaya, tidak. Mereka hanya berdoa memuji Tuhan itu di tengah malam. Itu sunyi sehingga suara mereka bisa kedengaran kemana-mana. Nah saudara-saudara, kembali lagi, bagaimana dengan kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan kita sendiri sehari-hari? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Masihkah kita mau berdoa? Masihkah kita bisa memuji Tuhan? Saya kembali lagi ingatkan ketika saya dulu 1,5 bulan di rumah itu. Saya betul-betul sudah sulit sekali berdoa. Betul-betul hati saya sudah kering. Walaupun kemudian ketika membaca Alkitab, kisah-kisah dalam Alkitab itu membangkitkan saya kembali. Nah saudara, konsekuensi ketaatan itu ada. Tidak selalu jalannya baik bagi kita, menurut kita. Tetapi jalan itu adalah jalan Tuhan yang perlu kita tempuh. Nah saudara, apakah Tuhan tidak akan dan belum, ya bukan apakah, Tuhan saudara, Tuhan tidak akan dan belum selesai berkarya di tengah kesulitan. Selalu ingat itu. Tuhan belum selesai berperkara. Tidak akan selesai berperkara. Dia akan terus bekerja di tengah-tengah kesulitan, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi. Nah saudara, kenapa saya katakan demikian? Nah apa yang Tuhan kerjakan di dalam penjara itu? Ayat 26 dikatakan demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terjadi gempa bumi yang hebat, sampai meruntuhkan penjara itu sendiri. Pintu-pintu itu sudah semua terbuka. Setelah mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian.
Itu mungkin sesuatu yang tidak diduga oleh mereka. Tidak diharapkan oleh siapapun itu terjadi. Tidak ada rancangan apapun di dalam doa itu supaya peristiwa-peristiwa itu terjadi. Mungkin mereka bisa saja berdoa supaya mereka bisa lepas dari tempat itu. Tetapi bukan dengan cara bagaimana ada kemudian gempa bumi yang menggoncangkan tanah, yang meruntuhkan bangunan-bangunan. Tapi itu terjadi. Nah, mungkin kita bertanya itu adalah kebetulan. Bisa saja kita katakan itu kebetulan. Ya kan? Tidak kebetulan. Nah, tapi sebelumnya kita lihat bahwa terlepaslah belenggu mereka semua. Belenggu itu juga ikut lepas. Nah, saudara-saudara, kenapa saya katakan itu karena doa mereka? Karena dikatakan demikian ayat 27 sampai 28. Nah, kepala penjara itu menyaksikan itu semua, lalu dia ingin bunuh diri. Ya, dia mengambil pedang, menghunus pedangnya, dia mau bunuh diri. Sebagai seorang yang bertanggung jawab, menjaga kehormatan diri sendiri, dia mau bunuh diri karena merasa gagal menjalankan tugas. Tetapi Paulus bilang, jangan bunuh dirimu. Kami semua masih ada di sini. Coba Bapak Ibu bayangkan, tidak ada satu pun dari penghuni penjara itu kemudian lari keluar. Mereka tetap berada di tempat. Ini pasti mujizat. Kenapa mereka tidak lari? Itu kesempatan bagi mereka untuk lolos. Tetapi mereka tetap bertahan di situ. Walaupun belenggu-belenggu mereka sudah lepas. Walaupun pintu-pintu penjara itu sudah bisa mereka lewati dengan bebas. Tapi mereka tetap bertahan. Sementara kepala pasukan dan tentu pasukan yang ada itu semua gemetar ketakutan dengan peristiwa itu. Tapi mereka ini tetap bertahan. Tidak ada satu pun mencoba untuk lari. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kuasa Tuhan yang menciptakan gempa itu. Kuasa Tuhan juga yang menghentikan semua orang ini berlari. Kuasa Tuhan juga yang membuat kepala penjara itu berhenti supaya tidak membunuh dirinya. Jadi dalam peristiwa itu banyak hal yang terjadi. Paulus dan Silas bisa lepas. Orang-orang ditahan itu bisa bebas. Kepala penjara itu bebas juga dari kematian. Jadi mujizat yang banyak di tempat itu. Bukan sekedar sendi-sendi itu yang menjadi lepas. Sendi-sendi penjara itu. Nah saudara, lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat 29 sampai 34. Dikatakan di ayat yang ke-29. Bahwa kemudian kepala penjara itu tersungkur di hadapan Paulus. Tadinya dia punya wibawa di penjara itu. Seorang yang mungkin gagah berani sehingga dipercaya untuk menjaga penjara. Di dalamnya berisi para penjahat. Tetapi sekarang kepala penjara itu tersungkur di hadapan Paulus yang tidak bersenjata. Yang tadinya dibelenggu oleh dia. Kewibawaannya itu runtuh seketika. Ketika dia berhadapan dengan kuasa Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan. Luar biasa Tuhan itu bekerja. Lalu kemudian kepala penjara itu menyuruh orang supaya Paulus dibawa masuk, ya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Lalu dia bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah Bapak Ibu, tadi saya katakan Tuhan belum dan tidak akan berhenti bekerja di tengah-tengah penderitaan kita. Paulus kemudian dianggap seperti orang yang paling tepat untuk bertanya. Orang yang memiliki kuasa dan wibawa sehingga kepala penjara itu tersungkur dan dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Sekali dia sudah selamat dari kematian fisik. Tetapi sekarang bagaimana dengan keselamatan rohani, keselamatan yang kekal?
Dia belum tiba di saat keselamatan itu. Dia belum menerima keselamatan sempurna, keselamatan jiwanya. Keselamatan fisiknya sudah, karena dihalangi oleh Paulus dia untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan keselamatannya secara rohani itu yang belum. Maka dia datang, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kenapa bisa terjadi pertanyaan ini? Karena dia sudah melihat kuasa Tuhan bekerja lewat doa, lewat pujian Paulus. Dia melihat kuasa Tuhan bekerja ketika orang-orang di penjara itu tidak ada satupun yang melarikan diri. Dan dia tersungkur di sana. Apa yang harus aku perbuat supaya aku menjadi selamat? Nah saudara, kan banyak orang merasa harus melakukan sesuatu, membuat ini, membuat itu supaya mereka diselamatkan. Ya, banyak orang yang merasa harus mengerjakan ini, mengerjakan itu supaya mereka selamat. Kira-kira itulah juga di dalam pikiran kepala penjara ini. Apa yang harus aku perbuat? Tapi kemudian apa jawaban dari mereka, Rasul Paulus dan Silas? Ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katanya apa? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Hanya cukup percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 31. Ini bukan maksudnya bahwa kalau bapaknya percaya, anaknya, istrinya semua selamat, bukan. Maksudnya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu juga harus percaya supaya selamat. Karena kalau kita lihat di dalam konteks, umpamanya kasus Lydia. Lydia percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia membawa keluarganya semua. Dan dia juga nanti kalau kita baca, dia kemudian membawa semua anggota keluarganya. Ayat yang ke-32. Saya akan baca supaya jelas bagi kita. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Perhatikan itu, semua orang. Lalu mereka, ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, akhirnya keluarganya dibawa, diperkenalkan kepada Kristus, mereka percaya kemudian dibaptis. Maka dikatakan tadi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan kemudian dia bawa seisi rumahnya datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka percaya lalu dibaptis. Jadi saya dulu pernah di Medan, ada teman saya dia usaha floris, ya, merangkai bunga. Merangkai bunga bisa ya dulu banyak teman saya yang seperti itu, sehingga saya sedikit-sedikit bisa juga, gitu ya. Nah kadang saya diajak juga ikutan, ya. Nah lalu suatu ketika dia dipakai Tuhan memenangkan satu jiwa, dia ambil ayat ini. Oh saya sudah memenangkan anak ini, nanti berarti semua anggota keluarganya akan selamat. Ya dulu saya belum paham. Tapi lama-lama saya pelajari Alkitab, ya kan maksudnya itu engkau dan seisi rumahmu ya harus percaya supaya selamat, maksudnya begitu. Nah banyak juga saya lihat di media sosial itu, oh satu orang bertobat seisi rumah akan selamat, banyak juga itu. Dan dalam benak saya kan iya kalau orang keluarganya dibawa, kalau tidak ya tidak. Nah saudara-saudara, jadi jangan pakai ayat ini, oh berarti satu sudah, ya yang lain nanti ikut-ikutan, ya enggak begitu. Ya kalau kita bersaksi, kalau kita membawa mereka juga kepada Tuhan, kalau kita memberitakan Injil juga kepada mereka, ya mereka akan selamat. Nah tapi inti yang saya mau katakan adalah, kepala penjara itu kemudian mencari keselamatan. Tadi dia berpikir, ya tadi bukan berpikir, tadi sudah selamat secara fisik. Karena Rasul Paulus, sekarang dia tanya Rasul Paulus waktu tersungkur, apa yang harus saya lakukan? Dan Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka semua datang kepada Tuhan dan dibaptis, yaitu seluruh anggota keluarganya.
Lalu ada sukacita di situ. Bapak Ibu, kita lihat ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nyawa di ujung tanduk, kehormatan runtuh karena dianggap gagal menjaga para penjahat yang dipenjara. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Kontras semua. Ya, kontras semua. Bagi Paulus juga kontras. Tadi dia sulit makan di penjara. Tetapi sekarang dia dikasih makan yang enak. Tadi tidak ada yang mengobati dia. Tetapi sekarang dia diobati oleh kepala penjara. Yang tidak terbayangkan. Masa kepala penjara itu kemudian mengobati dia? Harusnya ada orang yang di bawahnya. Tetapi sekarang semuanya berbeda. Tadinya dia mungkin makan di sembarang tempat. Sekarang dia makan semeja dengan orang yang terpandang di kota itu. Semua jadi kontras. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ. Nah, jadi saudara-saudara, kuasa Tuhan tidak terbendung. Kuasa Tuhan tidak bisa dibungkam. Kuasa Tuhan tidak bisa dihentikan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Seperti apapun beratnya hidup kita. Kuasa Tuhan tidak bisa dibendung asal kita tetap setia berseru kepada Tuhan. Asal kita tetap di dalam jalur ketaatan. Maka Tuhan akan bekerja melampaui hal yang dapat kita bayangkan, yang dapat kita pikirkan, melampaui semua perhitungan kita, melampaui semua harapan kita. Karena itu ketika kita sedang mengalami pergumulan, tetaplah berani bersikap seperti Paulus, terus berseru berdoa kepada Tuhan, dalam hati tetap ada pujian, dengan mulut kita memuji Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Orang yang sudah terbelenggu itu lepas. Orang yang sudah terpenjara itu runtuh. Orang yang sudah tidak punya harapan itu terbuka dengan luas. Karena Tuhan bekerja. Nah saudara, siapapun tidak bisa membendung. Sudah banyak orang mencoba membendung Injil. Membendung berita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak pernah terbendung sama sekali. Ada seorang suami dengan tim pergi melayani, mengabarkan Injil ke daerah pedalaman Amazon. Mereka naik pesawat turun. Mereka turun langsung ditombak. Mati. Ya, langsung suami itu mati. Dia punya anak, punya istri. Mendengar itu istrinya sangat sedih. Lalu istrinya tidak marah. Dia menghimpun bantuan. Dia mengumpulkan banyak makanan dan seterusnya kebutuhan mereka di tempat itu. Mereka naik pesawat dijatuhkan di tempat mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dijatuhkan dari pesawat. Lalu tiba waktunya mereka turun. Di tempat itu istrinya itu turun dan bertemu dengan orang-orang setempat. Orang setempat sudah tidak lagi bermusuhan karena selalu dikasihkan bantuan dari udara itu. Lalu dia bilang ke mereka, sayalah istri dari orang yang kalian bunuh itu. Dan datang kepala pembunuh itu mengatakan, ketika saya menombak suamimu, kami melihat cahaya di dalam dirinya yang tidak bisa kami tidak bisa kami bayangkan. Dan akhirnya semua suku itu bertobat, Bapak Ibu. Mereka mencoba dengan tombak. Betul. Jim Elliot kalau saya tidak salah itu ada filmnya. Betul dia ditombak mati langsung. Tetapi kemudian Injil tersebar di tempat itu. Di banyak negara, di banyak tempat selalu Injil dibungkam, dihentikan, dicoba dengan cara apapun. Tetapi Injil dan kuasa Tuhan tidak bisa dibendung oleh kekuatan pemerintah terkuat sekalipun.
Dulu zaman kerajaan Romawi, sekitar abad 1-2, kekristenan itu dimusuhi. Banyak yang dipersekusi. Banyak yang dijadikan obor di jalan-jalan kota-kota. Banyak yang diperhadapkan dengan gladiator. Tetapi kemudian abad ketiga, abad keempat mulai kekristenan menyebar. Dan kita tahu bahwa kemudian Roma itu mengakui bahwa Kristen itu menjadi agama negara. Tidak bisa dibendung. Nah saudara-saudara, karena itu kuasa Tuhan tetap tidak bisa dibendung. Mari kita setia, terus setia untuk mengikut Tuhan. Nah saudara, ya, tadi kita sudah melihat mereka didera, dipenjarakan, lalu kemudian mereka dikeluarkan dari penjara. Setelah dikeluarkan dari penjara, maka kemudian Paulus menggugat. Kami orang Roma, waktu kami masuk dalam penjara kalian tidak adili, jebloskan begitu saja. Sekarang kami tidak mau keluar begitu saja, suruh pemimpin kota itu mengeluarkan kami. Mereka datang, mereka minta maaf, karena orang Roma tidak boleh dipenjarakan sembarangan. Karena Paulus walaupun dia orang Yahudi, tapi dia adalah seorang Roma. Apa maksud saya menyampaikan ini? Kadang ada kalanya memang, bukan ada kalanya, kita harus berani berkata tentang hukum. Ya, menegakkan hukum, keadilan, kebenaran. Tetapi itu sering tidak terjadi karena orang Kristen kadang mungkin terlalu takut. Ya, termasuk saya juga lah. Nah, tapi saudara-saudara, kita tetap belajar untuk membela yang benar di hadapan hukum. Itu tetap kita perlu lakukan. Tetapi itu mungkin perlu pembahasan lain. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi. Bagaimana kita? Di tengah-tengah pergumulan hidup, apakah kita masih bisa melihat bahwa Tuhan akan membuka pintu? Tengah-tengah pergumulan kita yang berat, apakah kita sanggup masih memikirkan bahwa Tuhan pasti punya solusi atas kebuntuan yang sedang kita hadapi? Apakah Tuhan masih ada peluang bagi Dia untuk mengeluarkan kita dari semua kepenatan, pergumulan, permasalahan hidup kita? Masih bisakah kita berpikir begitu? Masih bisakah kita terus berseru berdoa kepada Tuhan dan memuji namanya di tengah-tengah setiap kesulitan itu? Itu tetap menjadi tantangan bagi kita bahkan setelah kita keluar dari gereja ini. Ini akan tetap menjadi tantangan seumur hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman kita, kesetiaan kita, itu akan diperhadapkan selalu dengan hal-hal yang bertentangan dengan dunia ini. Sehingga dunia ini bisa memusuhi kita. Dan kita diperhadapkan dengan orang banyak, di mana ketika kita konsisten, sering sekali di situ kita mendapatkan penolakan, mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang tidak sejalan dengan iman kita. Bahkan dia mungkin anggota gereja kita, bisa dia orang Kristen yang ada bersekutu dengan kita, bisa juga orang Kristen yang di luar kita. Karena konsistensi kita belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu akan dimusuhi oleh karena namaku. Tapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia ini, kata Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sudah membuktikan itu. Tadi di Filipi, bagaimana kepala penjara itu kemudian tersungkur. Bagaimana pintu-pintu penjara itu terbuka, sendi-sendi penjara itu runtuh, belenggu-belenggu itu lepas. Dia mengalahkan dunia ini dan segala kuasa-kuasa yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, jadi kesimpulannya adalah pimpinan Tuhan sering berbeda dengan keinginan kita. Sama seperti Rasul Paulus tadi, dia ingin ke sini, ingin ke situ, tapi Tuhan melarang. Ya, apa yang tidak duga, Tuhan suruh dia ke situ. Yang kedua, ketaatan tidak selalu tanpa tantangan. Setan, manusia, dan kadang hukum negara. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada setan, ada orang-orang yang benci, tapi juga ada negara yang punya hukum. Itu juga bisa menjadi tantangan. Umpamanya, kalau kita lihat di Iran, orang yang bukan Kristen memiliki Alkitab,
itu bisa ditangkap dan dipenjara. Ya, itu melanggar hukum negara karena bisa dianggap jadi mata-mata orang barat, bisa dianggap menolak negara dan seterusnya. Ya, termasuk di Korea Utara. Jangan harap Bapak Ibu punya Alkitab di sana. Langsunglah kalau ketahuan Bapak itu bisa ditangkap, ya, langsung dikerjakan kerja paksa sekian tahun. Dia di tempat yang bersalju dingin katanya. Nah, saudara, yang ketiga, Tuhan tidak berhenti bekerja dalam setiap tantangan. Malah membuat kita dan orang lain melihat kuasa Tuhan. Setan kalah, penguasa dan perangkat hukum kalah, penjara runtuh termasuk penjara rohani seperti tadi kepala penjara, kematian fisik dan rohani, ya kepala penjara tadi. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus dinyatakan melalui tantangan hidup kita. Karena itu setialah menjalani setiap kali ada tantangan. Karena akan ada kemenangan besar di sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, saat menghadapi tantangan kita perlu meneladani Rasul Paulus dan Silas, berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tentu teladan utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima terakhir, orang percaya juga perlu menegakkan hukum dan keadilan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menjadi kesimpulan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Saya minta tolong yang pemimpin pujian tadi naikkan lagu sebelum sebelum kesaksian tadi apa tadi? Berjalan bersamamu itu tadi ya. Berjalan bersamamu kalau saya tidak salah. Apa tadi? Berjalan bersamamu. Ya. Silakan. Saya undang kita semua berdiri, kita bersemangat, kita bisa mendengar firman Tuhan kekuatan dan harapan bagi kita semua. Berjalan bersama
Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa di dalam kesulitan kesengsaraan kita sekalipun, Tuhan tetap bekerja dan tidak akan pernah berhenti bekerja. Karena itu pada waktu ini, di hadapan Allah kita, bawalah segala beban pergumulan Bapak Ibu Saudara. Yakinilah bahwa Dia belum selesai dan tidak akan pernah berhenti bekerja untuk melakukan perkara besar lewat semua pergumulan dan tantangan hidup kita. Mari berdoa masing-masing. Bapa kami, bila Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu terhadap hamba-hamba-Mu Rasul Paulus dan Silas, di tengah seperti sudah tiada lagi harapan, pintu-pintu sudah tertutup, belenggu sedang mengekang, tetapi Tuhan meruntuhkan penjara hidup mereka, dan melaluinya kuasa Tuhan terus bekerja. Dan biarlah Tuhan, Engkau menolong kami juga supaya bersikap seperti mereka, terus berani berdoa dan memuji nama Tuhan di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup kami yang belum terselesaikan sampai hari ini, agar kami tidak berhenti dan tidak berputus asa, melainkan terus percaya bahwa Tuhan akan berperkara dan bahkan sedang berperkara, melakukan hal-hal besar lewat pergumulan ini. Nama Tuhan besar, kuasa-Mu tidak akan terbendung oleh apapun. Yang penting kami tetap teguh di dalam iman dan berseru kepada nama Tuhan yang Maha Kuasa, dan tetap bisa memuji Tuhan dalam hidup kami. Engkau tahu, Engkau melihat semua pergumulan kami semua yang hadir di tempat ini, hamba-Mu dan semua anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mempercepat kiranya jawaban doa mereka. Lepaskan mereka, bebaskan mereka. Berilah sukacita, kekuatan baru, semangat baru. Berikanlah solusi Tuhan atas persoalan mereka. Jawablah doa-doa yang baru mereka panjatkan kepadamu. Mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan, dan silahkan yang bertugas. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar, yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Nelson. Biarlah firman boleh tertanam terus dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami, bahkan kekuatan iman ketika kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Biarlah kami terus melihat kemahakuasaan Tuhan, karya Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, yang sudah Engkau nyatakan ketika Engkau ada di muka bumi ini, bahkan sampai saat ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang sangat peduli kepada setiap hamba-hamba-Mu, kepada setiap anak-anak-Mu. Dan kami biarlah merespon, merefleksi diri kami melalui firman Tuhan, menjadikan Engkau sebagai Tuhan, Raja, bahkan sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah juga Tuhan kami selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, melalui berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami hari demi hari, baik berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan
Seberapapun yang bisa kami beri, biarlah itu termotivasi karena kami mengasihi Engkau, karena kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan yang terkumpul boleh dikelola untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, pujian yang sudah lama tetapi biarlah selalu merema dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sobat yang sangat-sangat setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya persilahkan kepada yang mau menyampaikan warta jemaat dan memimpin doa syafaat. Pendeta Saud, silakan. Kita akan mendengarkan warta jemaat, ya seperti firman Tuhan yang kita dengarkan, bagaimana pengalaman katakan Paulus dan Silas. Mereka taat kepada Tuhan, bahkan mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara. Di dalam penderitaan mereka tetap menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu Tuhan rencanakan semuanya, bahkan Tuhan menyelamatkan mereka. Ya itulah, jadi kita seperti yang Pak Nelson tadi katakan, kalau ada yang kesurupan, ya kita yang, karena itu dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, kita lawan iblisnya, jangan kita biarin ya. Ada pikiran kita lawan dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Ya jangan kita yang ini. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada saat ini, ya tanggal warta jemaat tanggal 28 September 2025. Ya ini kita terus persembahan yang telah kita kumpulkan 370.000. Ya, terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank NSP, ya bisa di saat atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Ya, kita juga yang berulang tahun yang sudah lewat, ya kita terus doakan supaya mereka semakin hari semakin bisa menghitung hari-hari yang mereka lalui sehingga memperoleh hatinya yang bijaksana. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yaitu dalam Mazmur 24. Ya kita doakan yang sudah selesai berulang tahun. Ini tetap juga kita doakan juga ulang tahun pernikahan Pak Nelson. 1 September, ya kita doakan supaya dia dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya dalam Kolose pasal 3 ayat 14 ya yang berulang tahun. Nah, berulang tahun tanggal Oktober
yaitu Oktober 1 Oktober itu Pak Pendeta Yopi Ratu kita doakan juga, dan juga kita juga akan juga tanggal Oktober itu Gratio Tameno ya, kita doakan juga, dan juga tanggal 2 adalah Ibu Livia ya, kita doakan juga Livia. Dan juga kita doakan juga ini tanggal 6 Amos ya, Simamora, dan juga Deborah Autorina Sihombing tanggal 20 ya. Kita ini yang berulang tahun nantinya di bulan Oktober. Ternyata banyak juga ya yang berulang tahun Oktober ya. Kita juga jadwal gereja ya, kita lihat yang pelayanan ya ada di sini sudah tertera. Kita doakan persiapannya, kita doakan juga ya. Bisa lanjut. Nah, tetap kita juga mendengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi setiap hari Senin pukul 7 pagi ya, juga sudah ada mungkin kita dengarkan, ada juga di grup ya kita dengarkan. Pokok doa kita doakan bangsa dan negara, dan juga politik keamanan Kota Bandung, cuaca ekstrim, Gereja Metodis, Menara Pengharapan, pelayanan hamba Tuhan, pelayanan Pak Pendeta Nelson ke Kuningan, kita terus doakan jemaat yang berulang tahun, pergumulan kan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kita doakan juga kesehatan Pak Yopi dan Ibu, kesehatan juga Ibu Olsia, dan juga pada Pak Pendeta Nelson ya, yang asam uratnya terus kita doakan Pak Alek, dan juga ibunya bayi yang dikandung ya, kita doakan juga Sheila dan juga Fania, dan bayi yang dikandungan ya kita doakan. Kita doakan juga ayah dari Pak Ernest. Udah gimana perkembangannya Pak? Orang tua sudah mulai ya, kita doakan jemaat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga biarlah firman Tuhan bagaimana kesaksian yang dituliskan dalam Alkitab yang dialami oleh Paulus dan Silas, sehingga mereka walaupun dalam penderitaan mereka tetap menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan melalui penderitaan mereka banyak jiwa yang dimenangkan. Bapa juga tolonglah Tuhan, firman-Mu boleh kami saksikan dalam hidup kami. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, tetap kami boleh menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan, sehingga mujizat Tuhan bisa kami alami hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, memberkati dia dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati, dan juga keluarganya Tuhan berkati juga, sehingga boleh Tuhan menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ini yang juga dalam pelayanan ke Kuningan. Biarlah Tuhan juga memberkati, menolong Tuhan pada saat dia mempunyai waktu untuk pergi ke sana. Tuhan juga yang menolong, sehingga sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu boleh dia hidupi, bahkan firman-Mu boleh dia saksikan di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tuhan, berkatilah Tuhan keluarga Pak Pendeta ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh di tempat ini, di Indonesia ini, boleh kami terus beribadah, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Berkatilah pemerintahan kami Tuhan, dari presiden sampai menteri, dan juga sampai RT RW. Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan untuk memimpin negara ini Tuhan, sehingga negara ini boleh damai dan aman Tuhan. Kami juga boleh Tuhan saling juga Tuhan bekerja sama satu dengan yang lain Tuhan. Berkati juga Tuhan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kestabilan, keamanan juga kami doakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga negara ini boleh aman Tuhan. Kami juga menyerahkan juga Tuhan, khususnya Tuhan pada saat ini Tuhan,
menyerahkan seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi negara Indonesia Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk juga kami doakan juga khususnya untuk Bandung ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong supaya kondisi kondusif di Bandung ini Tuhan, sehingga boleh ada kedamaian khususnya di Bandung ini. Berkati juga dari gubernur sampai bawahannya. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, sehingga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh memerintah dengan adil dan bijaksana Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk juga jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan dalam setiap masalah pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan juga campur tangan Tuhan. Dan juga pada saat mereka juga sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga yang setia hadir Tuhan, berkati juga kami yang terus datang. Biarlah Tuhan juga memberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh memperoleh semangat, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang sudah berulang tahun. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka di dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat mereka Tuhan juga berulang tahun, biarlah Tuhan juga supaya mereka Tuhan semakin berhikmat Tuhan. Bahkan juga bisa menggunakan waktunya yang ada Tuhan, sehingga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa yang akan berulang tahun Oktober nanti, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh mempunyai hati yang bijaksana untuk mengatur waktunya Tuhan. Terima kasih, berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga Fania dan Sheila yang saat ini sedang mengandung. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Janin yang ada di dalam kandungannya Tuhan berikan pertumbuhan, berikan kepada mereka kesehatan yang sukacita Tuhan, yang daripada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan menolong mereka. Tuhan juga yang senantiasa ada di dalam hati mereka, sehingga mereka memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang terganggu kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yopi dan juga Ibu. Tuhan berkati di masa tua mereka. Tuhan juga yang senantiasa menolong mereka Tuhan, sehingga mereka terus makin hari semakin kasih Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka saling menolong satu dengan yang lain Tuhan. Berkati juga kesehatan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Juga kami juga berdoa untuk Pak Alek juga, Golsia dan juga Pak Nelson Tuhan. Bahkan yang lain Tuhan berkati juga. Bahkan juga orang tua dari Arnes juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan mereka. Karena itu Tuhan kami memohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga boleh Tuhan jamah mereka satu persatu, sehingga mereka boleh pulih kembali, boleh sehat Tuhan, melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan bijaksana Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk konflik yang terjadi di dunia ini Tuhan, terutama antara Israel dan juga Gaza. Tuhan tolonglah, sehingga Tuhan juga yang senantiasa campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kami tahu dan percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk segala sesuatu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi politik saat ini. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tangga saudara-saudara. Diberkatilah anak cucu dan keturunan-keturunan berikutnya. Diberkatilah pertumbuhan iman. Diberkatilah pekerjaan dan usaha. Diberkatilah masa depan anak-anak saudara. Dan diberkatilah pendidikan. Dan diberkatilah kiranya ketika kita di luar rumah maupun di dalam rumah mendapatkan berkat dan damai sejahtera dari Allah, pemeliharaan dan pimpinan yang sempurna. Dan biarlah berkat-berkat ini tercurah kepada kita sekalian di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Mari katakan rasa terima kasih kita kepada Yesus Kristus. Benar Tuhan, kami mengucap syukur kembali kepada Engkau atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, dan kami rindu minggu depan kami bisa beribadah kembali tempat ini dengan sarana yang bisa kami pakai, dengan tempat yang bisa kami pakai sebagai tempat kami bersekutu dengan Engkau, dengan sesama kami, dengan setiap orang-orang yang rindu memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu kepada kami semua di dalam ibadah kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala kekurangan kami, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tiba-tiba nggak ada suara saya. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih Bapak, Dan kami bersyukur karena jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.